Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali saya buatkan tutorial pengisian raport bagi guru mapel. Langkah pertama, silakan buka e-raportnya dari link yang sudah diberikan. Masukkan nama pengguna sesuai user ID yang sudah diberikan, kata sandinya. Pilih kurikulumnya 2013 paket, level penggunanya guru, tahun ajarannya 2019-2020 genap. Klik masuk. Langkah awal yang harus Bapak Ibu kerjakan adalah pastikan dulu data kompetensi dasar yang Bapak Ibu ajarkan pada semester ini benar. Silakan dicek, klik di bagian ini. Kemudian pilih mata pelajaran. Karena saya mengajar PKN, saya klik PKN. Kemudian klik edit data kompetensi. Karena saya mengajar PKN kelas 7, maka periksa KD yang ada di kelas 7 semester 2. Bapak Ibu harus hafal atau lihat kembali silabusnya yang Bapak Ibu ajarkan KD-nya apa saja di semester 2 ini. Baik, di semester 2 ini ada KD 1.4 sampai 1.6, 2.4 sampai 2.6, 3.4 sampai 3.6, 4.4 sampai 4.6 untuk PKN kelas 7. Dan saya harus memastikan KD-KD tersebut itu aktif di sini, kemudian terdaftar di kelas 7 dan di semester 2. Baik, jika ini sudah ada semuanya lengkap KD yang Bapak Ibu ajarkan semester ini, Bapak Ibu langsung bisa ke bawah, scroll ke bawah untuk klik simpan. Nah, tapi jika ada KD yang belum terdaftar atau ada salah penempatan KD, ya silakan Ibu revisi dulu. Misalkan tadinya ini 3.4 tertera semester 1, maka tinggal ganti saja di sini, pindahkan ke semester 2. Atau tadinya misalkan ini adanya di kelas 8, pindahkan ini ke kelas 7. Atau misalkan di sininya tadinya tidak aktif, maka pilih aktif. Nah, ketika ini sudah dipastikan semuanya benar, sudah oke, maka klik simpan. Oke. Nah, langkah kedua setelah mengecek data kompetensi dasar, Bapak Ibu masuk ke rencana penilaian. Klik rencana penilaian. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 pekerjaan Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu klik semuanya. Mulai dari rencana nilai pengetahuan, keterampilan spiritual, sosial, PTS, dan PAS. Kita klik satu-satu, nilai pengetahuan. Pilih kelas 7E, mata pelajaran. Kemudian jumlah penilaiannya mau berapa. Nah, untuk memilih jumlah penilaian, silakan Bapak Ibu kembali ke atau lihat daftar nilai yang Bapak Ibu punya. Misalkan saya punya daftar nilai seperti ini. Nilai pengetahuan 3.4, saya ambil 2 nilai dari ulangan harian dan tugas. 3.5 hanya ambil 1 nilai hanya dari ulangan harian saja, 3.6 hanya dari tugas. Nah, ini pengetahuan. Jika model pengambilan nilai seperti ini ada penilaian harian dan tugas di 1 KD, maka ini sudah terhitung 2 jenis penilaian. Maka di bagian rumah atau jumlah penilaian ini Bapak Ibu memilih 2 jumlah penilaian berarti. Ya, 2 jumlah penilaian. Yang pertama ada tes tulis. Yang kedua ada penugasan. Sekali lagi, jika Bapak Ibu ada jenis penilaian yang berbeda, di pengetahuan ini ada penilaian harian, ada tugas,
seperti ini, maka Bapak Ibu ini memilih jumlah penilaiannya, berarti ada 2 jumlah penilaian. Karena Bapak Ibu mengambil 2 jenis penilaian, yaitu penilaian harian dan tugas. Oke. Silakan untuk bagian kotak checklistnya ini pilih sesuai dengan nilai yang Bapak Ibu punya. Tadi KD 3.4, Bapak Ibu mengambil nilai dari tes tulis, ulangan harian, dan penugasan. Sementara 3.5 tadi diambil hanya dari nilai harian, ulangan harian, sementara tugasnya tidak. Kemudian untuk KD 3.6 tadi saya punya nilai dari penugasan, bukan dari nilai ulangan harian. Jadi ini tidak usah di checklist, ini tidak usah di checklist. Ini tidak apa-apa. Nah, kalau sudah selesai, klik simpan. Oke. Nah, jika Bapak Ibu punya kelas lebih dari 1, maka lakukan langkah yang sama seperti itu untuk setiap kelas. Nah, saya hanya mengajar 7E saja, kelas 1 kelas. Untuk PKN maka cukup sampai di sini. Ketika selesai membuat rencana penilaian pengetahuan, maka Bapak Ibu sekarang yang kedua membuat rencana nilai keterampilan. Ya, berapa rumah atau berapa jenis penilaian yang Bapak Ibu punya, lihat lagi buku nilai yang Bapak Ibu punya. Di sini ada 4.1, 4.2, 4.3 KD-nya, KD keterampilan. Bapak Ibu untuk 4.1 ambil nilai praktek, 4.2 nilai praktek lagi, 4.3 mengambil nilai produk. Ini ada 2 jenis penilaian yang berbeda, maka Bapak Ibu memilih jumlah penilaian yang ada di sini di e-raport nanti, berarti pilihnya 2 jenis penilaian. 7E, mata pelajaran PKN. Nah, kita pilihnya 2 jenis penilaian. Di sini penilaian pertama apa? Tadi penilaian pertama praktek, penilaian keduanya produk. Praktek itu tadi 4.4 dan 4.5, sementara produknya adalah 4.6. Oke, sudah seperti ini, klik simpan. Sekali lagi, jika Bapak Ibu punya kelas mengajar lebih dari 1, silakan lakukan hal yang sama untuk setiap kelas dengan langkah-langkah seperti tadi. Kemudian yang ketiga, membuat rencana sikap spiritual. Klik sikap spiritualnya, pilih kelas 7E, mata pelajaran PKN. Nah, ini tampilan untuk PKN ya Bapak Ibu, ada KD 1 dan butir sikap spiritualnya. Di KD 1-nya, kalau untuk PKN ini kita checklist semua. Nah, untuk Bapak Ibu mapel selain PKN nanti yang tampil hanya butir sikap spiritual. Nah, kita sepakati bahwa penilaian semester ini kita menilai sikap spiritualnya pada poin 1, 2, 3, 4, 8, dan 9. Kalau sudah, klik simpan. Oke. Lakukan lagi hal yang sama pada kelas yang lain sampai selesai. Kemudian yang keempat, buat rencana penilaian sikap sosial. Klik sikap sosial, pilih kelas, pilih mata pelajaran. Untuk kompetensi dasarnya ini hanya muncul di mata pelajaran PKN. Ini klik semua. Untuk guru bidang studi selain PKN, butir sikap sosial yang akan kita nilai ini semuanya. Silakan di checklist semuanya. Klik simpan. Oke. Lakukan hal yang sama sekali lagi untuk setiap kelas yang Bapak Ibu ajar sampai selesai. Rencana yang terakhir adalah bobot PH, PTS, dan PAS. Klik, pilih kelas, pelajaran. Bobot yang sudah kita sepakati nilai harian adalah 2, PTS 1, PAS 1. Ini tidak perlu dirubah, langsung klik simpan. Oke, selesai. Ini baru rencana penilaian yang akan Bapak Ibu isi nilainya nanti. Bagaimana cara mengisi nilainya? Cara mengisi nilainya kalau mau manual, Bapak Ibu klik di sini input data dan nilai. Di
Di sini Bapak Ibu bisa input nilai pengetahuan secara manual. Pengetahuan, keterampilan, spiritual, sosial, PTS PAS. Namun jika Bapak Ibu sudah punya buku nilai di Excel seperti ini, maka langkah yang paling baik, paling cepat adalah Bapak Ibu mendownload format import. Di sini klik download format import, pilih kelasnya 7E, mata pelajarannya. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih download format kosongnya saja ya, untuk nilai pengetahuan, keterampilan, dan PTS PAS saja. Untuk spiritual dan sosial ini kita bisa lakukan secara manual, lebih cepat, tidak perlu mendownload. Baik, saya akan contohkan. Download format kosong pengetahuan, klik, kemudian keterampilan, terakhir PTS PAS. 3 saja yang perlu di-download, pengetahuan, keterampilan, dan PTS PAS. Di bawah ini muncul 3 hasil downloadan tadi. Nah, klik di bagian tanda panah ini, pilih show in folder. Nah, nanti akan masuk ke folder pada komputer kita di sini, di hasil downloadan. Ini silakan di blok. Bapak Ibu pindahkan dulu file ini supaya nanti ketika mencarinya tidak bingung. Pindahkan ke folder yang biasa Bapak Ibu buka atau Bapak Ibu punya untuk nilai di semester ini. Ini saya klik kanan, pilih cut atau copy boleh. Ini saya pilih cut saja. Misalkan saya biasa menyimpan di drive D, klik D. Nah, misalkan mau bikin folder baru, silakan klik kanan di bagian kosong ini, atau kalau tidak ada bagian kosong boleh saja di data D-nya ini diklik kanan, cari new folder. Nah, Bapak Ibu tinggal bikin judul folder yang dibuat, yaitu format download Herapod, misalkan semester genap 2020. Enter. Kita double klik di sini. Nah, ini adalah isinya masih kosong, isi dari folder ini. Klik kanan di bagian kosong ini, kemudian klik paste. Nah, nanti file yang tadi hasil downloadan sudah pindah di sini. Jadi Bapak Ibu ketika mau cari format downloadannya di sini, di data D, kemudian di folder format download Herapod semester genap. Ini kalau saya buat. Nah, Bapak Ibu silakan nanti buatnya mau dengan judul apa, mau nyimpennya di mana, di D atau di dokumen, terserah. Yang jelas Bapak Ibu harus hafal ketika meletakkan file tersebut. Oke, ini kita minimize dulu. Nah, ini lakukan hal yang sama untuk kelas lain kalau Bapak Ibu mengajar lebih dari 1 kelas.